Baik, kita lanjutkan ke bagian terakhir ya dari materi pengantar kita untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis ini. Sekarang kita lihat aplikasi-aplikasi apa saja yang sudah menggunakan sistem informasi geografis ya, supaya kita punya sedikit gambaran ya. Nah, sistem informasi geografis ini sudah digunakan di banyak sektor ya saat ini ya. Seperti misalnya yang pertama adalah sektor bisnis ya. Pemanfaatan aplikasi sistem informasi geografis ini di sektor bisnis misalnya seperti analisa untuk menemukan lokasi bisnis baru yang potensial ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dengan aplikasi sistem informasi geografis yang ada saat ini misalnya seperti Google Map, kita bisa mengetahui ya di mana titik-titik terjadi kepadatan pengunjung misalnya di daerah-daerah mana gitu ya. Misalnya di Banda Aceh ya, dengan teknologi Google Map kita bisa mengetahui daerah-daerah mana saja yang sering terjadi jumlah pengunjungnya meningkat atau jumlah pengunjungnya itu rata-rata mencapai sekian ratus orang atau sekian ribu orang per hari ya. Atau di lokasi-lokasi tertentu tersebut banyak melintas mobil-mobil penumpang ya, dan informasi-informasi yang lain yang bisa kita dapatkan. Jadi dengan data-data tersebut ya, maka kita bisa memperkirakan kira-kira di lokasi sekitaran tadi itu bisa kita rencanakan untuk membangun sebuah bisnis apa yang potensial gitu ya. Yang potensial. Ya misalnya ada sebuah lokasi dari data yang kita peroleh dari analisa Google Map, misalnya lokasi itu sering sekali dilalui oleh mobil-mobil penumpang, misalnya mobil-mobil untuk mengantar penumpang, mungkin penumpang antar kota ya, mobil-mobil antar kota, angkutan antar kota dan yang lainnya. Berarti di lokasi itu mungkin sangat cocok untuk kita bangun lokasi bisnis misalnya seperti rumah makan ya, atau tempat penginapan ya, atau tempat untuk menjual aneka oleh-oleh misalnya ya, dan yang lainnya yang berhubungan dengan itu. Nah, itu untuk potensi bisnisnya. Kemudian aplikasi sistem informasi geografis ini juga bisa kita manfaatkan untuk bidang transportasi ya. Misalnya kita bisa mengetahui lokasi rawan kecelakaan lalu lintas. Jadi dengan pemanfaatan sistem informasi geografis ini kita bisa mengetahui lokasi-lokasi mana saja yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, sehingga dengan informasi ini pihak pemerintah misalnya ya, atau pihak terkait bisa melakukan penanganan dengan cepat ya, misalnya dengan menambah rambu-rambu lalu lintas ya, atau menambah peralatan tertentu yang diperlukan pada wilayah tersebut ya. Nah, kemudian selanjutnya itu di bidang politik. Ya, pada politik ini kita udah pahami bersama bahwa sistem informasi geografis ini juga bisa dipakai untuk misalnya memetakan jumlah pemilih ya di tiap daerah ya, melihat potensi-potensi pemilih di antar tiap daerah dan untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Kemudian dalam bidang perbankan dan keuangan, sistem informasi geografis ini bisa digunakan untuk melakukan pemetaan lokasi mesin ATM. Jadi misalnya kita punya sebuah usaha di bidang perbankan, nah kita bisa memperkirakan kira-kira dari lokasi titik-titik ATM yang sudah ada sekarang itu perlu nggak penambahan mesin ATM baru. Nah, kalau perlu di mana lokasi yang paling tepat gitu, dengan kita melihat titik-titik lokasi mesin ATM yang sudah kita tempatkan sebelumnya. Jadi kita bisa memperkirakan kira-kira lokasi yang potensialnya itu di mana gitu, dengan memperhitungkan jarak antara lokasi mesin yang satu dengan lokasi yang lain. Nah, mungkin kalau kita tidak menggunakan sistem informasi geografis bisa terjadi bisa terjadi ketidakakuratan penempatan lokasi mesin ATM-nya, misalnya terlalu dekat, atau lokasi mesin ATM-nya ditempatkan di daerah-daerah yang memang nggak banyak ada pengunjungnya atau nggak banyak orang melintasi daerah itu. Nah, tapi dengan sistem informasi geografis kita bisa memperkirakan dengan lebih akurat ya untuk penempatan lokasi mesin ATM.
Nah, kemudian untuk bagian periklanan. Nah, ini misalnya mencari lokasi papan iklan yang paling strategis ya, seperti yang udah kita bahas tadi, bahwa dengan menggunakan Google Map misalnya kita bisa mengetahui lokasi-lokasi di mana saja yang paling padat dilalui oleh pengunjung ya, oleh orang-orang yang melintasi daerah itu, di mana yang paling banyak. Nah, mungkin untuk periklanan, salah satu lokasi yang paling strategis adalah lokasi yang paling banyak dilalui oleh orang-orang gitu ya. Nah, jadi kita bisa mencari lokasi-lokasi yang sangat tepat untuk ditempatkan bisnis periklanan ya. Kemudian selanjutnya yaitu di bidang perencanaan, misalnya perencanaan pemukiman transmigrasi ya. Misalnya terjadi kepadatan di suatu wilayah, kemudian perlu dilakukan pemerataan untuk pemukiman warga, maka bisa diperkirakan kira-kira lokasi pemukiman yang cocok itu di daerah mana. Nah ya, di daerah mana dengan melihat sistem informasi geografisnya. Jadi kita bisa memperkirakan di daerah tersebut kira-kira cocok atau tidak dengan melihat pastinya lokasinya di mana, kemudian sumber airnya bagus atau tidak gitu ya. Kemudian bagaimana potensi dari bencana alam di daerah tersebut ya. Jadi ada banyak hal yang bisa dianalisa untuk perencanaan tempat pemukiman yang cocok ya. Nah, kemudian juga di bidang pariwisata. Nah, pariwisata ini juga memiliki nilai yang potensial ya untuk kita memanfaatkan sistem informasi geografis. Misalnya dalam analisa potensi untuk pariwisata. Ya, untuk analisa potensi pariwisata. Jadi dengan sistem informasi geografis ini kita bisa mengetahui ya di wilayah mana saja yang kira-kira itu punya unsur potensi pariwisata yang bisa dikembangkan ya. Karena kalau kita lihat ya di lingkungan kita kadang muncul tempat-tempat pariwisata baru itu ya dari informasi dari pengunjung ya, informasi dari pengunjung yang mungkin pernah melakukan kunjungan ke daerah tersebut, kemudian dia mengambil beberapa gambar, kemudian dia upload ke internet, sehingga daerah tersebut menjadi terkenal atau diminati oleh banyak orang. Nah, sebenarnya jika kita menggunakan sistem informasi geografis, kita bisa mencari lokasi-lokasi yang potensial ya, dengan melihat dari sistem informasi geografis kira-kira daerah ini cocok nggak gitu untuk tempat pariwisata. Ya. Nah, kemudian di bidang yang lain yaitu bidang lingkungan ya. Jadi di bidang lingkungan ini kita bisa menentukan misalnya lokasi rawan bencana. Nah, ini sangat penting untuk mitigasi bencana ya. Dimana kita bisa mengetahui lokasi-lokasi yang rawan terjadi bencana untuk mitigasi. Ya, misalnya di daerah A gitu. Daerah A itu misal sangat rawan terjadi longsor misalnya ya, dengan melihat area di sekitarnya ya, dengan melihat curah hujannya misalnya, dengan melihat bentuk permukaan bumi di daerah itu ya. Nah, dengan melihat misalnya kepadatan tanahnya dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan mitigasi bencana. Nah, sehingga kita bisa memberikan informasi secara dini ya kepada masyarakat ya, atau orang-orang yang akan melintasi daerah tersebut, informasi tentang kerawanan terjadi bencana alam ya. Nah, sehingga bisa kita gunakan untuk mitigasi bencana. Nah, aplikasi sistem informasi geografis yang mungkin sudah kita lihat sama-sama sekarang yang paling bermanfaat sekarang itu misalnya seperti informasi peta persebaran COVID-19. Nah, ini kita dalam masa pandemi COVID, maka pemanfaatan sistem informasi geografis ini sangat membantu ya, semuanya, baik pemerintah maupun masyarakat ya, dalam melakukan pencegahan penularan COVID-19. Nah, misalnya seperti contoh di slide ini, di sini ada sebuah peta atau ada sebuah sistem informasi geografis yang memperlihatkan persebaran kasus COVID-19 di Aceh. Jadi kita lihat di sini bahwa ada daerah-daerah yang sudah berwarna merah, ada yang berwarna kuning, ada yang masih hijau. Nah, ini menandakan tingkat dari keparahan penularan kasus COVID-19. Nah, dengan melihat data seperti ini, dari pihak pemerintah bisa melakukan penanganan yang lebih agresif ya, untuk melakukan pencegahan. Misalnya dari sistem ini kelihatan bahwa Banda Aceh itu sudah berwarna merah, artinya sudah
kasusnya itu udah paling tinggi. Nah, sehingga perlu ada langkah-langkah spesifik, langkah-langkah yang lebih lanjut untuk daerah di Banda Aceh. Begitu juga untuk daerah yang lain yang misalnya masih berwarna kuning seperti daerah PD misalnya, dari data yang ada di sini. Ya, tentu saja data hari ini sudah berubah ya. Nah, ini data sebelumnya untuk kita bisa menggambarkan bagaimana kontribusi dari sistem informasi geografis ini. Misalnya di daerah PD ini masih berwarna kuning, artinya kasusnya itu belum terlalu tinggi tapi sudah lumayan ya, sudah harus waspada. Nah, sehingga pemerintah PD bisa melakukan langkah-langkah yang spesifik. Begitu juga untuk daerah-daerah yang lain yang masih berwarna hijau. Nah, artinya pemerintah juga harus terus mengedukasi masyarakat supaya menjaga protokol kesehatan agar daerahnya itu tetap menjadi warna hijau ya, tidak berubah ke warna kuning atau bahkan ke warna merah. Nah, ini sangat penting ya, pemanfaatan sistem informasi geografis ini khususnya untuk kasus persebaran COVID ya. Nah, itu kira-kira sekilas mengenai gambaran sistem informasi geografis ya, mengenai definisi ya, unsur-unsur dalam sistem informasi geografis, kemudian manfaat sistem informasi geografis, dan juga kita udah lihat satu contoh spesifik mengenai pemanfaatan sistem informasi geografis untuk pemetaan persebaran COVID-19. Saya rasa itu yang bisa kita bahas ya untuk pertemuan awal mengenai mata kuliah sistem informasi geografis ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di pertemuan lanjutan yang akan kita bahas materi-materi yang lebih lanjut, yang lebih spesifik kembali ya. Itu saja untuk pertemuan saat ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.